Halo semuanya, balik lagi di sesi bedah materi kita. Nah, buat lo yang sekarang lagi pusing-pusingnya nyiapin ujian sekolah atau lagi abis-abisan bertarung buat UTBK, gue punya kabar baik nih. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu konsep matematika yang, jujur aja, rasanya tuh kayak lo punya kekuatan super. Beneran? Yep, kita bakal ngebahas gimana caranya menguasai materi peluang. Oke, sebelum kita pusing sama angka, gue mau nanya satu hal yang lumayan mendasar. Menurut lo, bisakah kita benar-benar memprediksi masa depan? Terdengar kayak fiksi ilmiah ya? Tapi coba deh lo pikirin lagi sebentar. Kalau lo pernah nonton film Avengers Infinity War, lo pasti ingat banget kan adegan epic waktu Doctor Strange pakai Time Stone? Dia ngintip belasan juta kemungkinan masa depan cuma buat nyari satu-satunya peluang ngalahin Thanos. Gila banget kan? Nah, di dunia nyata, ya jelas kita nggak punya Time Stone. Tapi jangan sedih, karena kita diajarin cara ngitung peluang kejadian di sekolah. Rumus-rumus inilah ibaratnya sihir kita di dunia nyata. Nah, biar waktu lo efisien, ini agenda bedah materi kita hari ini. Kita bakal mulai dari memprediksi peluang masa depan, terus masuk ke konsep dasar peluang, ngebahas bedanya kombinasi dan permutasi, menghitung peluang komplement, mengenal frekuensi harapan, dan ditutup sama uji kemampuan. Anggap aja ini semua alat sakti yang lagi lo kumpulin buat nembus UTBK nanti. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya, memprediksi peluang masa depan. Nggak perlu pakai bola kristal kok, di sini kita bakal murni mainan data dan logika. Asal lo tahu ya, konsep peluang ini tuh aplikatif banget di kehidupan nyata lo sekarang. Buat lo yang kelas 12, lo pasti butuh banget kan ngitung seberapa besar sih peluang lo masuk ke kampus impian? Biasanya lo bakal ngecek berapa daya tampungnya, terus lo bandingin deh sama total pendaftar dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, mencari tahu chance lo buat tembus itu, secara nggak sadar, lo udah nerapin teori peluang. Sip, tapi sebelum lo sibuk ngitung peluang masuk kampus impian, lo jelas butuh fondasi yang kuat dulu. Yuk kita bahas bagian kedua, konsep dasar peluang kejadian. Secara teoritis, peluang suatu kejadian, atau kita sebut aja P dalam kurung A, itu adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang spesifik lo mau, dibagi sama NS. Apaan tuh NS? Simpelnya, itu adalah total dari seluruh kemungkinan hasil yang bisa terjadi. Atau bahasa kerennya sih ruang sampel. Biar lo nggak cuma ngebayangin rumus abstrak yang bikin pusing, kita pakai contoh sederhana aja deh. Bayangin lo lagi ngelempar sebuah dadu, terus lo disuruh nyari berapa sih peluang munculnya angka dadu yang lebih dari 2. Nah pertama, kita tentuin dulu NS-nya. Dadu kan sisinya ada 6 tuh, jadi total ruang sampelnya ya angka 1 sampai 6, berarti NS sama dengan 6. Terus, angka yang lebih dari 2 ada apa aja? Ada 3, 4, 5, dan 6 kan? Totalnya ada 4 angka. Ya udah, itulah kejadian spesifik yang kita cari, alias NA-nya. Selanjutnya gimana? Ya tinggal lo masukin aja angka-angkanya ke rumus tadi. 4 dibagi 6. Dan ini enaknya matematik, lo tinggal sederhanain aja bentuk pecahan itu. Sama-sama lo bagi 2, dan boom, ketemu deh hasilnya, 2/3. Gampang banget kan kalau lo kerjainnya tahap demi tahap? Sekarang kita naik level dikit ke bagian ketiga, kombinasi dan permutasi. Wah, ini nih, ini biasanya jadi jebakan Batman buat banyak siswa pas lagi ngerjain soal ujian. Kunci utamanya ada di sini, tolong diingat baik-baik ya. Permutasi dan kombinasi itu beda utamanya ada di masalah urutan. Permutasi itu lo pakai kalau soalnya emang mewajibkan kita buat merhatiin urutan atau susunannya. Kayak misalnya ada kata diambil berurutan. Sebaliknya kombinasi itu lo pakai saat soalnya nyuruh kita ngambil sesuatu secara random atau acak. Jadi siapa aja yang kepilih duluan ya nggak masalah sama sekali. Biar lo makin kebayang, coba kita lihat skenario ujian yang klasik banget ini. Katanya ada 15 bola di dalam kotak. Tapi ternyata 3 bolanya kempis, berarti cuma sisa 12 bola dong yang bagus. Terus lo disuruh ngambil 4 bola secara acak. Ingat kata kuncinya? Secara acak. Artinya urutan lo ngambil bola itu sama sekali nggak penting. Makanya di kasus ini lo mutlak harus pakai rumus kombinasi buat cari angkanya. Lo tahu kapan harus pakai rumus yang mana? Itu jujur aja udah setengah jalan menuju kemenangan buat lo. Lanjut, kita geser ke bagian keempat ya, menghitung peluang komplement. Konsep yang satu ini sebenarnya cuma ngelengkapin apa yang udah kita pelajarin barusan. Gini, kalau lo ingat pelajaran ekonomi soal barang komplementer, tahu kan kayak mobil yang nggak bakal bisa jalan kalau nggak ada bannya? Nah, peluang komplement ini logikanya mirip banget. Mereka itu saling melengkapi. Kejadian A ditambah kejadian komplementnya alias sisanya atau hal yang bertolak belakang dari kejadian A, itu totalnya pasti selalu 1 atau 100%. Jadi simpelnya, peluang komplement itu lo cuma nyari porsi sisa dari keseluruhannya aja. Contoh gampangnya gini deh,
Kalau lo nonton berita cuaca, terus dibilang peluang besok pagi bakal hujan itu 7%. Berarti peluang komplemennya alias peluang besok pagi dipastikan tidak hujan, ya sisa potongannya aja. Lo tinggal kurangin 100% sama 7% tadi, hasilnya 93%. Sesederhana itu. Oke, masuk ke bagian kelima, mengenal frekuensi harapan. Kalau dari tadi kita kan cuma bahas satu lemparan dadu atau satu kejadian doang nih. Terus, gimana ceritanya kalau percobaannya kita lakuin berulang kali? Disinilah konsep ekspektasi mulai bermain. Coba deh kita pakai analogi yang agak lucu dan relatable ya. Bayangin ada cowok saking nekatnya dia nembak 100 cewek. Wah, kira-kira berapa orang yang bakal bilang iya? Masa iya sih? Kita biarin dia capek-capek nyoba 100 kali beneran cuma buat tahu hasilnya? Nah, disinilah frekuensi harapan ngebantu kita buat ngejawab ekspektasi dari kejadian nekat itu. Kalau kita bedah secara matematis, alur pikirnya tuh gini. Langkah pertama, kita asumsikan aja peluang dia diterima atau ditolak itu seimbang 50-50, alias peluangnya setengah. Langkah kedua, lo tinggal kalikan peluang setengah tadi sama total percobaannya, yaitu 100 kali. Dan di langkah ketiga, ya udah, lo bakal dapat angka 50. Jadi secara rasional harapan dia diterima itu ya kira-kira 50 orang, lumayan juga ya. Nah, sekarang kita kunci konsepnya pakai rumus resminya. Rumus frekuensi harapan itu sederhananya cuma peluang kejadian dikali jumlah percobaannya. Kalau di soal-soal ujian, bentuknya paling kayak gini. Lo ngelempar dadu 150 kali, dan lo ngarep banget muncul angka 5. Peluang dapat angka 5 itu kan cuma 1/6. Lo kalikan aja 1/6 itu sama 150 lemparan dadunya. Hasilnya lo dapat frekuensi harapan sebesar 25 kali. Ingat aja, makin banyak percobaan yang lo lakuin, makin akurat juga ekspektasi ini nyamain realita. Mantep banget! Lo udah berhasil nyerap semua teorinya. Di bagian ke-6 ini, saatnya kita masuk ke fase boss battle. Yuk kita langsung praktekin ilmu-ilmu tadi ke tipe soal sekelas UTBK. Ini ada tantangan kartu. Konteksnya udah kita bikin rapi ya, biar lo nggak pusing duluan. Jadi ceritanya, ada 7 buah kartu ditandai huruf A sampai G. Kita bakal narik satu kartu secara acak, terus kartunya dikembalin lagi ke tumpukan, dan percobaannya diulang sampai 70 kali. Target pertanyaannya, berapa sih frekuensi harapan kita bisa narik kartu yang hurufnya vokal? Santai, kita bedah bareng-bareng alur logikanya. Pertama, kita cari tahu dulu jumlah kejadian huruf vokalnya. Dari deretan huruf A sampai G, yang vokal kan cuma A sama E doang ya kan? Berarti jumlahnya ada 2. Kedua, kita tentuin peluangnya. Karena total kartunya ada 7, berarti peluangnya 2/7. Terakhir, tinggal kalikan aja pecahan 2/7 itu sama 70 kali penarikan, coret 70 dibagi 7, sisanya 10, terus dikali 2. Boom, hasilnya 20. Gila, gampang banget kan kalau fondasi konsep lo udah kuat? Tapi ya, sebelum sesi kita kali ini berakhir, ada satu realita yang harus lo ingat baik-baik. Bunyinya gini, frekuensi harapan itu cuma harapan kita aja, dan sisanya ya harus kita yang cobain sendiri. Matematika dan hitung peluang itu emang ngasih lo gambaran atau peta ekspektasi yang rasional. Tapi di dunia nyata, entah itu buat tembus seleksi kampus atau ngejar cita-cita lo, semua hitung-hitungan itu nggak bakal pernah jadi kenyataan kalau lo nggak ngambil action dan berjuang ngeeksekusinya sendiri. Setuju kan? Oke, sebagai penutup sesi bedah materi ini, gue punya satu tantangan buat ngetes kekuatan lo. Dengerin ya, ada 3 buah koin yang dilempar barengan sebanyak 80 kali. Nah, berapakah frekuensi harapan munculnya paling sedikit satu sisi angka? Ingat, trik buat nyari ruang sampel koin, dan lo juga bisa banget manfaatin konsep peluang komplement yang tadi udah kita bahas lo. Coba coret-coret di kertas lo sekarang, keluarin kekuatan super baru lo, dan drop jawaban hitungan lo di kolom komentar ya. Terus semangat belajarnya, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.